Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita di acara kita ini. Salawat serta salam dan tak lupa mari kita panjatkan kepada baginda Rasulullah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada guru-gurunya, orang tua kami dan saudara-saudara muslimin dan muslimat. Masuknya Islam di tanah Jawa. Jakarta sebuah makam menjadi bukti awal masuknya Islam di Jawa. Makam tersebut ditemukan atas nama Maimun pada tahun 1082 Masehi. Lokasi makam adalah di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Nama Leran atau Liran tersebut adalah nama sebuah tempat di Persia. Melansir dari buku ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik sampai Kontemporer, karya Adi Sudirman. Sebab itulah makam Fatimah binti Maimun kemudian dikenal dengan Batu Leran dan memiliki batu nisan yang bertuliskan huruf Arab. Bila ditelisik dari namanya, Fatimah binti Maimun diperkirakan adalah seorang keturunan Raja Hibatullah atau salah satu dinasti yang berkuasa di Iran, Persia. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 1082 Masehi di Gresik sudah terdapat kelompok muslim pada tahun 1082 Masehi. Fatimah binti Maimun bin Hibatullah itu merupakan cucu penguasa atau raja di Iran, Persia. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 1082 Masehi di Gresik sudah terdapat kelompok muslim. Selain makam Fatimah, makam lain yang ditemukan di Gresik adalah makam Malik Ibrahim dari Kasian, Persia. Ia meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1919 Masehi. Kemudian masuk lagi ke wilayah agak pedalaman. Ditemukan pula ratusan kuburan Islam kuno di Mojokerto. Makam-makam itu disebut berasal dari tahun 1374 Masehi. Bahkan diperkirakan berasal dari makam keluarga Istana Majapahit dari pesisir utara Jawa. Islam masuk ke Jawa Barat dimulai pada masa pemerintahan Prabu Munding Sira. Tepatnya tahun 190 saat itu. Agama Islam disiarkan oleh Haji Purba. Melansir dari sejarah kebudayaan Islam ke Indonesia masih menimbulkan banyak teori. Namun para ahli sejarah cenderung meyakini bahwa masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina pada masa dinasti Tang. Seperti yang dikutip dari Sejarah Indonesia Periode Islam karya Ricu Sidik, Naju'ah dan Presti Suhendro Likutoyo. Berita itu mencatat bahwa pada abad ke-7 terdapat kemungkinan pedagang muslim dari Arab di Desa Baros
daerah pantai barat. Teori lainnya yang mendukung pernyataan tersebut adalah teori Mekah. Teori menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia dibawa langsung dari Mekah atau Arab pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang mengenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah Hamka. Dikutip dari ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia di Era Klasik sampai Kontemporer karya Adul Sudirman, Hamka berpendapat motivasi awal kedatangan orang Arab ke Indonesia adalah dakwah Islam, bukan ekonomi. Jalur perdagangan Indonesia dan Arab telah ada jauh sebelum tarikh Masehi. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian ceramah saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum fastaghfirhu innahu ghafurur rahim.